Siah memejamkan mata, merasakan rasa sakit yang luar biasa di pergelangan tangan. Kemudian rasa sakit itu menjalar ke setiap bagian tubuhnya. Hanya sakit sebentar. Setelah ini semua akan baik-baik saja. Setelah ini tidak akan ada rasa sakit lagi. Sebentar lagi dia akan terbebas dari penderitaan. Di tengah kesakitan tiba-tiba Siah teringat kata-katanya yang berulang kali menyuruh Savana untuk mengakhiri hidup agar terbebas dari penderitaan. Tapi Savana tetap kokoh dan kuat. Selama ini pun Siah tidak pernah melihat Savana benar-benar menderita apapun masalahnya. Savana selalu tersenyum dan terlihat baik-baik saja. Sekarang semua omonganku kembali padaku sendiri. Aku kalah dan aku mencoba mengakhiri hidup. Kamu menang, Savana. Kamu menang, tapi aku gak peduli lagi siapa yang menang. Aku gak peduli. Aku hanya ingin tenang dan menghapus semua penderitaan ini. Siah tertawa keras. Tawa yang dia harapkan akan jadi tawa terakhirnya. Namun lagi-lagi harapannya tak sesuai dengan kenyataan. Tiba-tiba pintu terbuka. Ya Tuhan, Bu Siah. Hani perawat yang menjaga Siah syok di tempat melihat Siah terduduk lemas bersandar meja dengan pergelangan tangan mengeluarkan darah. Hani langsung menekan tombol darurat yang ada di dekat dinding untuk memanggil dokter. Lalu Hani mengambil handuk kecil dan menekan luka Siah agar darahnya tak keluar terlalu banyak. Apa yang Bu Siah lakukan? Hani berkaca-kaca. Hani paling tidak bisa melihat pasien bunuh diri. Sebagai perawat ini bukan pertama kalinya Hani melihat orang bunuh diri, tapi tetap saja Hani selalu takut. Lepaskan, biarkan aku mati. Aku gak akan membiarkan Bu Siah mati. Bu Siah harus bertahan. Tak lama 2 dokter dan 3 perawat datang ke ruangan VIP Siah. Jangan mendekat kalian semua. Aku tidak ingin diselamatkan. Aku ingin mati. Aku sudah lelah hidup. Aku tidak ingin hidup lagi di dunia ini. Tolong, biarkan aku mati. Dokter dan perawat tetap mengangkat tubuh Siah dan memindahkan ke berangkat. Siah terus berteriak dan memberontak minta dilepaskan. Lepaskan aku, biarkan aku mati. Siah terus menangkis tangan dokter yang ingin mengobati pergelangan tangannya. Kalian tidak boleh menyembuhkanku. Aku ingin mati. Kalian juga tidak punya hak atas tubuhku. Aku yang menentukan pilihanku. Aku ingin mati, itu pilihanku. Siah menangis terseduh-seduh sambil terus memberontak. Dokter pun memutuskan untuk menyuntik obat penenang. Hingga perlahan kesadaran Siah mulai mengabur. Kenapa hidupku semenderita ini? Bahkan untuk mati pun aku gak bisa. Diri Siah dengan setetes air mata mengalir dari sudut mata sebelum benar-benar kehilangan kesadaran. Tak ingin mengambil resiko Siah bunuh diri lagi. Dokter dan perawat pun mengikat kedua lengan dan kedua pergelangan kaki Siah di sisi berangkar. Tak terasa 7 hari telah berlalu. Kondisi Savana sudah membaik. Berkat dukungan keluarga, Savana bisa pulih dengan cepat. Traumanya pun sedikit demi sedikit mulai sembuh. Dulu setiap Savana mendengar nama Abian, Savana akan langsung menutup telinga dan berteriak histeris. Tapi sekarang Savana sudah mulai terbiasa dengan nama Abian. Selama 6 hari berturut-turut pasca penganiayaan, Savana masih terus mimpi buruk. Tapi tadi malam tidur Savana cukup nyenyak. Ayuma senang sekali. Semakin hari kondisi putrinya menunjukkan perkembangan yang baik. Sayang, sekarang kita berjemur ya. Matahari pagi baik untuk kesehatan kamu dan baby. Iya ma,
Ayumah merangkul pundak putrinya dan mengajaknya ke belakang rumah. Selama di rumah ini, Savanah tidak pernah keluar rumah. Ayumah melarang, katanya takut Savanah kelelahan. Bahkan Ayumah juga melarangnya pergi ke area depan rumah. Saat itu, karena kondisinya lemah, Savanah pun tidak protes dengan larangan mamanya. Tapi sekarang Savanah sudah merasa lebih baik dan ingin sekali menyusuri rumah ini. Desain rumah 3 lantai ini sangat indah dan elegan. Savanah juga penasaran bagaimana bagian depan rumah. Pasti cantik sekali. Ayumah membawanya ke sini saat dia pingsan, jadi dia belum sempat melihat area depan. Ma, aku pengen deh sekali-kali kita berjemur di halaman depan. Selama ini kan kita berjemur di taman belakang terus. Mama juga melarangku ke rumah bagian depan. Seketika langkah kaki Ayumah tertahan. Bukan tanpa alasan, Ayumah melarang Savanah ke rumah bagian depan. Selama seminggu ini Dario terus datang ke rumah dan berteriak-teriak memanggil nama Savanah. Untung saja jarak gerbang dan rumah cukup jauh sehingga teriakan Dario tak terdengar sampai ke dalam. Ayumah mendesain rumah ini dengan proporsi halaman rumah lebih besar daripada ukuran rumah. Namun Ayumah tahu cepat atau lambat Savanah pasti akan menyadari kedatangan Dario. Tapi setidaknya Ayumah bisa mencegah pertemuan mereka. Kapan-kapan aja ya sayang, pemandangan taman belakang ini lebih indah daripada taman depan. Iya ma, ayo ke sana. Di situ cahaya mataharinya lebih banyak. Ayumah merangkul pundak putrinya dan mengajak ke area taman belakang yang bisa langsung terkena cahaya matahari. Gimana? Enak kan? Tanya Ayumah sambil menatap putrinya yang merentangkan tangan sambil mendongak ke atas dengan mata terpejam. Enak mah, hangat sekali. Ayumah pun mengikuti apa yang putrinya lakukan. Berdiri agak menjauh, merentangkan tangan hingga jari-jarinya bersentuhan dengan jari Savanah, lalu mendongak dan memejamkan mata. Dokter bilang sinar matahari baik untuk kesehatan. Iya ma. Savanah membuka mata dan menoleh. Aku senang bisa beraktivitas seperti ini sama mama. Mama juga senang. Percayalah, kalau ada orang yang sangat bahagia dengan kebersamaan kita, itu mama orangnya. Sudah 25 tahun mama menunggu momen-momen seperti ini bersama putri mama. Savanah tersenyum. Iya ma. Savanah kembali memejamkan mata dan menikmati sinar mentari pagi. Nyamannya Savanah suka sekali hidupnya sekarang. Bahunya terasa lebih ringan tanpa beban apapun. Dulu saat masih tinggal bersama Dario, tiada hari tanpa gelisah. Setiap hari, Savanah selalu mencari cara bagaimana bisa mengakrabkan diri dengan Azam dan Azura. Bagaimana cara agar kedua bocah manis itu mau menerimanya sebagai ibu sambung mereka. Bagaimana cara mendidik mereka dengan cara yang lembut tapi juga tegas. Selain sibuk dengan Azam dan Azura, Savanah juga sibuk mencari cara bagaimana meluluhkan hati suaminya. Savanah bahkan meminta tips dan trik dari teman-temannya yang sudah menikah agar suami nyaman dan betah di rumah. Mengingat itu semua, Savanah jadi sadar dia menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk fokus membahagiakan orang lain. Dia tidak punya waktu untuk dirinya sendiri. Mau udahan sayang? Ini sudah agak siang, ucap Ayumah sembari menghentikan aktivitasnya, merentangkan tangan. Aku belum capek mah, masih mau berjemur. Ya udah, kalau capek langsung istirahat ya. Mama mau siapin sarapan dulu. Iya mah. Ayumah tersenyum dan mengusap rambut putrinya. Ma, langkah Ayumah bertahan, lalu berbalik badan dan menatap putrinya. Kenapa sayang? Itu kamu apa? Mau sesuatu? Bilang saja sama mama.
Pasti mama beliin. Savana menggeleng. Bukan mau sesuatu ma, tapi aku mau. Savana ragu dan setelah menimang-nimang akhirnya Savana mengurungkan niatnya bertanya, aku mau bantu mama masak, tapi nanti setelah aku berjemur. Alibi Savana. Ya ampun, mama pikir kamu mau apa? Nggak usah bantu mama masak, mama juga nggak masak sendiri. Ada 2 orang pembantu yang khusus masak di rumah ini. Kamu nggak perlu ke dapur. Selama kamu menikah, kamu pasti masak setiap hari buat anak-anak dan suami kamu kan? Iya mah, tapi ada bibi juga yang membantuku. Selama kamu tinggal bersama mama, kamu nggak perlu masak, mama yang akan masak untuk kamu. Dan mama harap kamu nggak bosan makan masakan mama. Enggak kok ma, aku nggak pernah bosan. Justru masakan mama yang aku tunggu-tunggu selama ini. Masakan mama adalah masakan yang paling enak di dunia ini. Ayuma tersenyum. Ya udah, mama masak dulu ya. Kamu bisa masuk ke dalam rumah sendiri kan? Bisa ma. Setelah Ayuma tak terlihat lagi, Savana duduk sebentar di bangku. Sebenarnya tadi Savana ingin berbicara tentang ayah kandungnya. Ayuma pernah cerita hubungannya dengan ayah kandungnya tidak baik, tapi Savana penasaran dan ingin sekali saja bertemu dengan ayah kandungnya. Savana ingin tahu bagaimana sosok ayah kandungnya. Meskipun nanti ayahnya tidak mau mengakuinya sebagai anak, setidaknya Savana sudah pernah melihat sosok ayahnya. Mungkin lain kali saja Savana bertanya soal papanya. Lagi pula dia masih punya banyak waktu di sini. Savana menghela nafas, lalu mendongak menatap langit pagi yang begitu cerah. Azam sama Azura lagi ngapain ya sekarang? Ini hari Minggu. Azam sama Azura pasti lagi family time sama Mas Dario dan Zia. Mas Dario, kamu pasti bahagia sekali. Akhirnya sebentar lagi kita bercerai dan kamu bisa balikan dengan mantan kamu, Mas. Sebegitu cepatnya kamu melupakanku. Bahkan kamu gak mencoba mencariku di sini. Astaga, kenapa aku jadi sedih gini? Aku gak boleh sedih. Kalau Mas Dario bisa bahagia, kenapa aku nggak bisa? Aku juga harus bahagia. Savana tersenyum menunduk dan mengusap perutnya yang masih datar. Maafin mama ya nak. Maaf, mama nggak bisa mempertahankan Daddy kamu. Tetap di sisi mama. Ketahuilah nak, mama sudah berusaha sekuat semampu mama mempertahankan pernikahan mama. Mama harap kamu gak marah dan kecewa dengan pilihan mama yang memilih pergi. Tak terasa air mata Savana mengalir begitu saja. Mama gak sabar kamu lahir ke dunia ini. Kita berdua saja ya. Mama akan jadi ibu dan ayah sekaligus untuk kamu. Kita lewati semua ini sama-sama ya. Selesai harapan, Savana duduk santai di ruang tengah bersama Ayuma, Andrew, Victor, dan Vernon. Hari ini Minggu, jadi semua orang bisa berkumpul. Sambil mengobrol, Ayuma mengusapkan apel untuknya. Aku sudah memproses kembali berkas-berkas perceraian kamu ke pengadilan. Proses mediasi bisa dilewati selama klien keberatan atau memiliki trauma berat bertemu dengan suami. Tinggal menghitung hari tanggal persidangan kamu. Savana mengangguk. Iya bang, terima kasih sudah membantuku mengurus sidang perceraianku lagi. Santai aja, sekarang kan kita keluarga. Victor melempar senyum yang dibalas senyum manis Savana. Victor memandangi wajah Savana cukup lama. Awalnya Victor memang tertarik dengan Savana, tapi setelah tahu Savana ternyata anak kandung mamanya, rasanya Victor tidak ingin melangkah lebih jauh. Hubungannya dengan Savana akan lebih nyaman hanya sebatas kakak adik seperti ini. Selain itu, mengingat cinta Savana yang begitu besar pada Dario, Victor tidak yakin Savana bisa jatuh cinta lagi dengan laki-laki lain. Untuk sekarang sebagai abang, Victor akan selalu mendukung apapun keputusan Savana. Oh ya,
Om sudah mengumpulkan semua bukti kejahatan Abian. Om juga sudah menemukan CCTV di basement parkiran rumah sakit Pelita. Sebenarnya semua bukti sudah terkumpul sejak seminggu yang lalu, tapi Om menunggu kamu pulih sepenuhnya untuk diskusi masalah ini. Kalau kamu mau, Om bisa langsung memproses laporan ke kantor polisi. Jadi kemungkinan Om Abian akan dipenjara, Om. Tanya Savana. Berdasarkan undang-undang, barang siapa saja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Savana terdiam merenungi keputusan apa yang harus dia ambil. Di satu sisi Savana ingin Abian dihukum, tapi di sisi lain Savana tidak tega memenjarakan Abian. Kasihan Arsen. Selain itu Abian juga sudah tua. Selama 7 hari ini hampir setiap hari Arsen datang ke sini dan mereka pun mengobrol cukup banyak. Dari cerita Arsen, Savana tahu Abian sudah mengetahui kejahatan Margareta dan Zia, sehingga Abian mengusir mereka dari rumah. Sekarang Arsen itu tak punya siapa-siapa lagi selain papanya. Ditambah lagi Abian juga terkena serangan jantung. Savana semakin tak tega.